Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang di channel ini. Kita akan membahas prediksi soal penilaian akhir semester. Ya, sekarang KD-nya 3.2 ya. Karena KD 3.1 tentang induksi matematika tidak masuk. Jadi kita langsung bahas KD 3.2, yaitu mengenai program linier. Oke, sudah siap semuanya? Siapkan penanya, siapkan juga alat tulisnya yang lainnya. Dan jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan juga komen. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Oke, kisi-kisinya ini berkaitan dengan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Jadi kira-kira seperti ini bentuk soalnya nanti ya. Bisa jadi seperti ini. Ini Bapak ambil di internet soalnya. Oke, jadi nanti bisa saja anak-anak Bapak diberikan gambar grafik kan. Nah, kemudian diberikan juga pertidaksamaannya. Ini pertidaksamaan yang pertama, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 36. Kemudian yang kedua adalah x tambah 2y besar sama dengan 20. X besar dari 0, y besar dari 0. Nah, berdasarkan pertidaksamaan ini, daerah mana yang merupakan penyelesaiannya? Apakah daerah 1, apakah daerah 4, apakah daerah 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ya, kita bahasnya nih. Oke, sekarang ini soal kita yang tadi, kemudian ini pilihan jawabannya. Nah, jika soalnya seperti ini, nah ini soal kita tadi, 3x ditambah 2y kurang dari atau kecil dari sama dengan 36. Nah, kira-kira yang mana garisnya? Apakah yang ini atau yang di atas ini? Kita harus mengetahui dulu yang mana garisnya, apakah yang ini atau yang satunya lagi. Nah, cara mengetahuinya itu gampang. Nah, coba dilihat persamaan kita ini. Kita memiliki angka 36. Nah, di sini ada angka 12 dan angka 18. Kira-kira ada nggak hubungan 36, 18 dan 12? Ada ya. Nah, 36 dibagi 12 berapa? Hasilnya 2. 36 bagi 18 hasilnya adalah 2 maksudnya. Jadi 36 dibagi 12 hasilnya 3. Nah, berarti untuk pertidaksamaan kita yang pertama ini, garisnya yang ini ya. Nah, kita berikan warna biru, warna merah. Nah, ini garisnya yang pertama. Nah, langkah selanjutnya kita uji pertidaksamaan kita tadi dengan titik 0,0. Nah, 0,0 berada di sini ya. Nah, sehingga kita peroleh x-nya kita ganti dengan 0, kemudian y-nya kita ganti dengan 0, kurang dari sama dengan 36, dan kita peroleh 0 kecil dari atau kurang dari sama dengan 36. Benar enggak 0 itu kecil dari 36? Nah, ternyata benar. Berarti dia sesuai kenyataan, atau kita tulis SK, sesuai kenyataan. Nah, kalau sesuai kenyataan, apa yang diarsir mana? Apakah 0,0 diarsir? Nah, benar sekali. Kalau sesuai kenyataan, maka 0,0 diarsir. Jadi arsirannya mengarah ke 0,0 nih, yang ditandai dengan garis merah. Ya, garis merah ini arsirannya. Otomatis jawaban daerah 1 pasti salah, dan daerah 4 juga salah, karena itu bukan bagian arsiran. Jadi option E bukan, kemudian option atau pilihan jawaban yang B juga bukan, ini juga bukan ya, kita coret. Nah, tinggal 3 jawaban, daerah 2, daerah 3, dan daerah 5. Nah, sekarang kita cobakan untuk pertidaksamaan yang kedua. Ini dia, x tambah 2y lebih dari sama dengan 20. Nah, kita beri warna dengan warna biru. Ini dia, garis warna biru. Nah, kita ujikan dengan 0,0 juga.
ini dia, kita uji dengan 0,0. Nah di sini hasilnya 0 lebih dari 20, 0 besar dari 20 katanya. Sesuai kenyataan apa tidak? Nah, tidak sesuai kenyataan. 0 itu kecil dari atau kurang dari 20. Nah kalau tidak sesuai kenyataan maka 0,0 tidak boleh diarsir. Nah otomatis arsirannya ke arah atas, karena 0,0 tidak boleh di bawah, tidak boleh diarsir, karena kalau diarsir berarti arsirannya ke bawah. Nah, nampak kan? Maka yang daerah mana yang dilalui dua warna? Nih daerah 2 kan, warna biru dan warna merah. Daerah 5 juga ada warna merah dan warna biru. Sehingga jawaban atau pilihan jawaban dari yang C salah ya, karena C hanya dilalui oleh garis merah ini. Nah sekarang tinggal daerah 5 dan daerah 2. Nah kita punya syarat yang lain ini, X lebih besar dari 0. Kalau X lebih besar dari 0 arsirannya kemana? Arsirannya ke kanan ini, yang warna kuning ya, nih yang warna kuning diarsir yang warna kuning. Nah nampak nggak mana daerah yang dilalui paling banyak dilalui warna? Daerah 2. Maka jawabannya adalah daerah 2. Daerah 5 hanya dilalui oleh merah dan biru. Daerah 2 dilalui oleh warna kuning, warna merah dan warna biru. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal selanjutnya. Di sini menentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian. Ini bentuk soalnya. Ya, diberikan lagi gambar. Nah, sekarang tentukan yang mana pertidaksamaannya. Ini pilihan jawabannya. Kita coba bahas. Ini soal kita tadi. Nah untuk sementara yang X besar dari 0, Y besar dari 0 kita tutup dulu, biar nanti kita nggak ragu, sehingga kita tutup ya. Nah, kemudian jika gambarnya seperti ini, yang diarsir itu adalah yang bagian bawah ini yang diarsir ya. Nah jika arsirannya seperti ini, maka jawabannya, oke, kita dulu. Jika yang seperti ini, jawabannya pilih jawaban yang tandanya kecil sama dengan. Jangan dipilih jawaban yang besar dari sama dengan. Nah, jika gambarnya seperti ini. Tetapi jika gambarnya seperti ini yang diarsir bagian atas. Nah, ini kebalikannya, pilih jawaban yang bertanda besar dari. Jangan pilih yang kecil dari. Sehingga yang harus kita pilih adalah pilihan jawaban yang memiliki kecil dari. Yang besar dari kita hapus, kita salahkan. Coba lihat pilihan jawaban B, ini ada besar dari sama dengan, berarti salah, kita tutup. Mana lagi yang pakai besar dari? Nah ini jawaban C, jawaban D, kita tutup juga. Sehingga kita punya 3 pilihan, A, C dan E. Oke. Sekarang fokus ke garis yang warna biru. Nih, warna biru ini. Bisakah kalian membuat pertidaksamaannya? Nah, cara membuat pertidaksamaannya adalah seperti ini. Ini kita tulis 50x. Kan 50 ini berada pada sumbu Y. Untuk membuat pertidaksamaannya, 50 ini kita kalikan dengan X. Berarti dia ditambah. Nah, sementara ini 40 ini di sumbu X. Berarti kita pasangkan dengan Y menjadi 40 Y. 40x 40 kita pasangkan dengan Y menjadi 40 Y. Tandanya kecil dari, ingat tadi yang besar dari jangan dipakai karena arsirannya yang di bawah ini. Jadi jangan kita pakai yang besar dari, kita pakai yang kecil dari. Kecil dari 2000. Dapat 2000 dari mana? Dapatnya adalah 50 dikali 40, hasilnya 2000. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 10. 50 bagi 10 berapa? 5. 40 bagi 10 4. 2000 bagi 10 200. Oke. Dengan demikian,
Mana jawaban yang bisa kita eliminasi atau kita buang lagi? Nah, ini jawaban C. Ini kan 4E, 4X ditambah 5Y. Sementara yang kita peroleh 5X tambah 4Y. Otomatis jawaban C kita buang. Tinggal dua jawaban lagi, A dengan E. Sekarang kita perhatikan garis merah ini. Kira-kira mana dia pertidaksamaannya? Caranya sama dengan tadi. Nah, di sini 40, berarti 40X ditambah ini 80 ya, meskipun 80 nya disumbu X, tetapi kita pasangkan dengan Y. Kurang dari, nah 40 dikali 80 adalah 3200. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 40 menjadi 40X dibagi 40 hasilnya X, 80 bagi 40 hasilnya 2, 3200 bagi 80 bagi 40 hasilnya 80. Dengan demikian jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Nah, jawaban A juga salah karena di sini 2X tambah Y sementara X tambah 2Y. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Next soal selanjutnya. Nah, ini kisi-kisinya. Jadi nanti ada 4 soal ya seperti ini, diberikan soal cerita. Nah, kalian harus bisa membuat model matematika ini. Nah, ini. Di sini akan Bapak tampilkan 2 buah soal. Nah, biasanya yang seperti ini sering keluar ya. 2 buah soal ini sering keluar. Oke, kita coba bahas. Nah, ini soal yang pertama. Nah, ini seorang pedagang beras menjual beras jenis 1 dan beras jenis 2. Kemudian daya tampung kiosnya tidak lebih dari 6.000. Nah, ini kita buat. Daya tampung kios tidak lebih dari 6.000 kilo. Artinya tidak lebih itu sama dengan kurang dari gitu. Sehingga kita peroleh pertidaksamaannya. X tambah Y kurang dari sama dengan 6.000. Kan tidak lebih. Tapi kalau kita buat besar dari 6.000 berarti artinya lebih. Ini tidak lebih berarti tandanya kecil dari atau kurang dari sama dengan. Kemudian kalimat yang kedua ini, harga beli beras 12, beras jenis 1 12.000, jenis 2 10.000. Nah, kalau harga beli ini selalu kita kaitkan dengan modal si pedagang. Ingat ya, harga beli selalu berkaitan dengan si modal. Sehingga kita peroleh pertidaksamaannya adalah 12.000X ditambah 10.000Y kurang dari sama dengan 48 juta rupiah. Ya, 48 juta rupiah. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini 12.000 dapatnya 6X dari mana? Nah, sama-sama kita bagi berapa? Bagi 2.000. Nah, kita bagi 2.000. 12.000 bagi 2.000 hasilnya 6. 10.000 bagi 2.000 hasilnya 5. 48 juta dibagi 2.000 hasilnya 24.000. Nah, bisa jadi di pilihan jawaban nanti yang disederhanakan atau yang tidak disederhanakan. Jadi kalau nggak ketemu yang seperti ini, cari coba sederhanakan pertidaksamaannya. Sehingga jawabannya adalah model matematikanya adalah ini, X besar dari 0, kemudian Y besar dari 0. Pertidaksamaan yang ketiga adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 600. Ini ya, ini kesini kita pindahkan ini. Kemudian yang keempatnya ini 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 24.000 ya. Inilah jawabannya. Berarti model matematikanya ini. Nah, pilih nanti di option jawaban atau di pilihan jawabannya seperti ini nanti dipilih. Oke, lanjut ke tipe soal yang kedua. Nah, ini seorang pedagang kopi akan membuat kopi campuran dengan mencampur kopi Toraja dan kopi Flores. Nah, ini yang menjadi 4 ya, 4 buah variabel istilahnya. Mana yang X, mana yang Y nya nanti. Jangan salah ya. Tapi di sini soal ini sudah dibunyikan jika X menyatakan banyak kopi A dan Y menyatakan banyak kopi campuran. Jadi
kalau sudah diberitahukan gampang lagi. Nah, kalau soal seperti ini ada 4 buah gitu kan. Ada kopi Toraja, ada kopi Flores, ada kopi campuran A, ada kopi campuran B. Ada 4 buah. Kalau soalnya seperti ini, kita buat tabel. Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Nah, di sini yang kita jadikan X-nya. Siapa X? Kopi campuran A. Ini udah soal dikasih tahu. Ini kopi campuran A. Di sini adalah Y, kopi campuran Y. Nah, di sampingnya siapa? Ini adalah persediaan atau stok kopi. Nah, di sini adalah kopi Toraja, di bawahnya adalah kopi Flores. Sekarang kopi campuran A. Nah, kopi campuran A terdiri dari 4 kilo kopi Toraja. Berarti di sini kita tulis 4 kilo. Dan 6 kilo kopi Flores. Sini kita tulis 6 kilo. Kemudian campuran B terdiri dari 8 kilo. Berarti di sini kita isi 8 kilo, di sininya 2 kilo. Kemudian persediaan kopi Toraja berapa? Nah, kopi Toraja 48 ton. Kita jadikan kilogram menjadi 48.000 kilogram. Kemudian kopi Floresnya 54 ton. Kita jadikan kilogram menjadi 54.000 kilogram. Bagaimana dengan pertidaksamaannya? Nah, pertidaksamaan yang pertama adalah 4x. Kenapa 4x nih? Karena di sini 4 dikali x berarti 4x ditambah ini 8 berarti 8y kurang dari 48.000 kilogram. Kenapa kurang dari? Ya, karena namanya persediaan gitu kan. Berarti dia tidak boleh lebih, harus kurang dari. Dapatlah pertidaksamaannya yang pertama. Nah, kemudian pertidaksamaannya bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4. 4x dibagi 4 hasilnya x. Ini ya. Kemudian 8y dibagi 4 hasilnya 2y. Kurang dari 48.000 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Ini kita peroleh pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, berarti ini sekarang 6x ditambah 2y kurang dari berarti 54.000 kilo. Ini bisa juga kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6x dibagi 2 hasilnya 3x, 2y dibagi 2 hasilnya y kurang dari 54.000 dibagi 2 berapa? 54.000 dibagi 2 hasilnya adalah salah kayaknya. 54 dibagi 2 berapa? Ini bukan 18 ya, bukan 18.000, tapi seharusnya 27.000 bukan? Ya 27 ya, ini salah apa ya? Nanti diperbaiki. Seharusnya 27.000 karena 54 dibagi 2 adalah 27. Nih, dengan demikian kita sudah punya 2 buah pertidaksamaan. X tambah 2y kurang dari 12.000. Kemudian ini 3x tambah y kurang dari 27.000 ya. Nah, sehingga ini kita peroleh. Kemudian satu lagi, x besar dari 0, y besar dari 0. Nah, x besar dari 0, y besar dari 0 ini selalu ada ya, biasanya selalu ada. Jadi jangan selalu dilupakan. Inilah 4 buah pertidaksamaan yang kita inginkan. Inilah yang dinamakan dengan model matematika. 4 ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan fungsi tujuan dan fungsi kendala, siswa dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Soal nomor 8 dan nomor 10. Jadi ini nanti ya, nomor 8 dan nomor 10. Bisa jadi nomor 10-nya nilai maksimum, bisa jadi nomor 8-nya nilai minimum, atau dibalik gitu kan. Kita bahas satu aja ya, caranya sama nanti. Ini nilai minimum dari fungsi tujuan f x, y sama dengan 18x tambah y pada himpunan penyelesaian persamaan linear. 2x tambah y besar sama dengan 24, x tambah y besar sama dengan 30, x besar dari 0, y besar dari 0. Ini pilihan jawabannya. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kita coba ya. Nah, langkah pertamanya adalah kita cari dulu titik potong dengan sumbu x untuk pertidaksamaan yang pertama ini. Kita cari titik potong dengan sumbu x pertidaksamaan yang pertama, sehingga
Y nya sama dengan 0, artinya Y kita ganti dengan 0. Ini 2X tambah 0, nah, Y nya ini kita ganti dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 12. Maka titik A 12,0. Kemudian kita cari lagi titik potong dengan sumbu Y. Sekarang X nya yang 0. Nah ini 2X berarti 2 dikali 0, karena X nya sudah sama dengan 0. Berarti kita peroleh Y sama dengan 24. Kemudian titik B kita namakan dengan koordinatnya adalah 0,24. Sekarang persamaan yang kedua, X tambah 2Y besar sama 30. Kita cari titik potong dengan sumbu X. Nih sekarang Y nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 30. Kita beri nama ini titik C, koordinatnya adalah 30,0 karena Y nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah sekarang X nya 0. Ini 0 nya jadi 0, 2 kali Y sama dengan 30, Y sama dengan 15. D menjadi 0,15. Nah langkah selanjutnya kita buat gambar grafik ya. Nih, kita buat gambar grafik. Ini kita perkirakan 12 di sini. Kemudian di sebelahnya kita anggap aja berapa berarti ya? 12 berarti ini adalah 30. Kemudian ini titik ini kita anggap saja ini 15, di atasnya kita perkirakan 20. Sekarang kita buat dulu titik A. Titik A di mana di sini? Ini dia 12,0 berarti di sini ya titik A. Titik B 0,24, mana yang 24? Di sini. Ini adalah titik B. Kita hubungkan A dengan B. Titik A dengan B. Kemudian kita uji dengan titik 0,0 ini. Kita uji dengan titik 0,0. Coba lihat ini. Artinya X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, kita peroleh 0 besar sama 24. Sesuai kenyataan apa tidak? Nah, 0 itu kenyataannya adalah 0 kecil dari 24. Maka 0,0 tidak boleh diarsir. Maka dengan demikian arsirannya ke bawah apa ke atas? Arsirannya ke atas, menjauh dari 0,0 atau 0,0 tidak boleh diarsir. Ini dia. Kita ke sini, nih, arsirannya ke atas. Nah, kalau ke bawah 0,0 menjadi diarsir, jadi harus ke atas. Kemudian kita buat lagi titik C mana? 30,0 berarti di sini ya titik C. Kemudian titik titik D 0,15 berarti di sini. Kita hubungkan C dengan D. Nah, hubungkan dengan garis merah. Kita uji dengan 0,0. Nah, nanti X kita ganti dengan 0, Y juga kita ganti dengan 0. Kita peroleh 0 besar dari 30. Sesuai kenyataan apa tidak? Tidak sesuai kenyataan. Maka arsirannya juga ke atas garis yang merah. Coba lihat daerah mana yang dilalui banyak garis atau 2 garis. Nah, daerah ini, kemudian ini ke sini, dan ke sini, kemudian terakhir ke. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Ada titik B, ada titik C, kemudian ada titik yang di tengah ini. Nah, ini kita namakan dengan titik E. Jadi kita punya 3 buah titik yang akan kita ujikan, titik B, titik E, dan titik C. Oke, kita uji titik B dulu. 0,24, X nya 0, Y nya 24, sehingga kita peroleh 192. Kemudian titik C lagi, X nya 30, Y nya 0, kita peroleh 450. Sekarang titik E berapa? Belum tahu kita. Titik E kembali. Kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Nih, 2X tambah Y sama dengan 24, X tambah 2Y sama dengan 30. Sama-sama kita di atas kita kali 2, di bawah kali 1, sehingga kita peroleh 2 kali X 4X, 2 kali Y 2Y, 2 kali 24 hasilnya 4. Sementara di bawahnya tetap. Kemudian kita kurangkan
kita peroleh 3x sama dengan 18, x sama dengan 6. Kemudian 6 ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Ini dia, 2 kali x dibagi 2 kali 6 sama dengan 24. Y sama dengan 24 kurang 12 hasilnya adalah 12. Ya, kita peroleh x nya 6, y nya 12, berarti 6,12 adalah titik E. Kita ujikan. Nih, 15 kali 6 ditambah 8 kali 12, kita peroleh 186. Mana yang minimum? Yang ditanyakan yang minimum. Nilai fungsi minimum. Jadi jawabannya adalah 108. Nah, karena ini yang minimum. Maksimumnya adalah 450. Jadi nanti di soal yang ditanya apa, maksimum apa minimum. Nah, cara menentukannya sama nanti ya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini kisi-kisinya. Diberikan soal cerita dari masalah program linear, siswa dapat menentukan nilai optimumnya. Nih soal cerita. Nah, ini soal ceritanya. Ini soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua. Jadi nanti kalian ditentukan penghasilan. Kalau ini kan penghasilan maksimum. Soal yang tadi yang dimintanya adalah minimum, seminimum mungkin. Oke. Nah, untuk soal cerita ini kalian cari sendiri ya, atau kalau bingung cari di situs ini jawabannya, karena di sana sudah tersedia. Nah, jadi untuk kesempatan ini cukup sampai di sini. Jawabannya bisa kalian temukan di situs ini. Oke, selamat bekerja, selamat ujian, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.